Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Irsyad Adi Hastama, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, semester 7. Di sini saya akan menerangkan materi yang berjudul Lembaga Pembangun Undang-Undang dalam mata kuliah Politik Perundang-undangan. Jadi awal mula mengenai kelembagaan negara itu adalah teori kekuasaan dalam negara. Terdapat 3 kekuasaan utama yang ada dalam suatu negara agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Teori mengenai 3 kekuasaan negara ini diawali dengan adanya pendapat dari John Locke yang memisahkan 3 kekuasaan negara menjadi kekuasaan legislatif, yaitu berfungsi sebagai kekuasaan yang untuk membentuk atau membuat aturan. Lalu kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan aturan, dan kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan yang berkaitan dengan pelaksanaan hubungan luar negeri atau kerjasama dengan negara lain. Kemudian Montesquieu mengemukakan pendapatnya mengenai trias politika yang membagi 3 kekuasaan negara menjadi kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk aturan, kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk menjalankan atau melaksanakan aturan yang telah dibuat, dan terakhir itu kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengawasi dan mengadili apabila terjadi penyimpangan dari pelaksanaan aturan tersebut. Dalam bahasa Belanda, lembaga negara disebut dengan Staatsorgan, yang dalam kamus hukum Belanda Indonesia Staatsorgan ini diterjemahkan sebagai alat kelengkapan negara. Hans Kelsen mengemukakan mengenai konsep organ negara dalam arti yang luas, yaitu barang siapa yang menjalankan suatu fungsi yang ditetapkan oleh tata hukum adalah suatu organ. Fungsi yang dimaksud itu baik berupa fungsi pembuatan norma atau fungsi dari penerapan norma yang pada akhirnya ditunjukkan kepada pelaksanaan sanksi hukum tersebut. Jadi berdasarkan pengertian itu, ya organ adalah individu yang menjalankan suatu fungsi tertentu yang mana kualitas seseorang dibentuk oleh fungsinya. Seperti lembaga legislatif sebagai lembaga yang menetapkan aturan fungsi dari legislasi, yang mana lembaga ini dipilih oleh rakyat, dan presiden yang menjalankan fungsi pemerintahan, atau hakim yang menghukum pelaku kejahatan fungsi yudisial. Itu termasuk dalam fungsi yudisial. Kemudian Hans Kelsen juga mengemukakan sebagai konsep organ yang lebih sempit, material yang lebih menekankan pada pegawai negeri yang menepati kedudukan tertentu dan menjalankan fungsi organ negara. Lalu hakim merupakan kategori organ negara dalam pengertian material ini, karena hakim diangkat merupakan pegawai negeri yang menjalankan fungsi yudisial, sedangkan kalau presiden itu sama lembaga legislatif bukan pegawai negeri. Nah, dilihat dari segi konsep itu, tujuan dibentuknya lembaga negara itu apa? Yaitu untuk menjalankan fungsi pemerintahan atau penyelenggaraan fungsi negara. Lembaga-lembaga negara tersebut harus bekerja sama sehingga membentuk
suatu kesatuan untuk merealisasikan secara praktis fungsi negara dan secara ideologis yang bertujuan mewujudkan negara jangka panjang yang oleh istilah dari Profesor Sri Sumantri, yaitu dengan istilah actual governmental process. Perkembangan lembaga negara di Indonesia terdapat perubahan yang sangat signifikan antara masa sebelum amandemen dengan setelah diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum diamandemen itu tidak ada ketentuan mengenai istilah lembaga penyelenggara negara, tapi konstitusi RIS ini yang pada tahun 1949 menggunakan istilah alat-alat kelengkapan federal. Istilah badannya itu secara konsisten dipergunakan dalam batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Peristilahan lembaga negara ini banyak muncul dalam ketetapan MPR, sehingga mulai ditemukannya konsep lembaga negara di Indonesia yang membagikan kedudukan lembaga negara ke dalam dua kategori, yaitu lembaga tertinggi negara itu kan MPR ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan lembaga tinggi negara juga Presiden, DPA, DPR, DPK, MA itu termasuk. Lalu setelah diamandemennya Undang-Undang 1945, sistem kelembagaan negara itu dapat dilakukan. Lalu penataan tersebut dilakukan melalui perubahan fungsi dan wewenang beberapa lembaga negara ataupun dengan pembentukan lembaga negara baru, yang mengakibatkan biasnya konsep lembaga negara yang menimbulkan berbagai macam penafsiran. Salah satu penafsiran tersebut membagi lembaga negara ke dalam dua kategori. Pertama, kategori lembaga negara yang utama ya, itu disebut main state organ, yaitu kalau di Indonesia ini seperti MPR, DPR, DPD, dan Presiden. MA dan MK, kedua kategori lembaga negara bantu, yaitu lembaga-lembaga negara di luar 6 lembaga negara utama. Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali, yang sekarang disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menganut teori pembagian kekuasaan. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa lembaga negara yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memiliki kekuasaan seperti yang dinyatakan dalam teori pembagian kekuasaan. Lembaga-lembaga negara tersebut adalah DPR sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi kekuasaan legislatif, Presiden sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi kekuasaan eksekutif, kemudian MA dan MK sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial. Dan ketiga,
lembaga tersebut memiliki wewenang, tugas dan fungsinya masing-masing di dalam pemerintahan yang telah diatur di dalam pasal undang-undang. Jadi dengan adanya lembaga-lembaga negara tersebut diharapkan pemerintahan Indonesia dapat berjalan dengan baik, karena telah adanya lembaga-lembaga negara yang membuat aturan, melaksanakan aturan, dan mengawasi jalannya pelaksanaan aturan itu. Ya, kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan dalam menjelaskan materi politik undang-undang ini. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.